Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para seharusnya tidak memiliki Untuk Telematika, Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar Telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar Telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik.
Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden. Katakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50
Indonesia bagian Barat. Dirinya bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Perteleman jalan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dirinya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai Indonesia bagian Barat pukul 2:50 waktu bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian hak yang dijamin oleh Pasal 1900 hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Saat yang sama, ia juga pernah dipermasalahkan tudingan ijazah 7 itu. Lapor soal legal standing yang jelasnya. Pakar Suryo mensus tudingan Indonesia Joko Metro Jaya pada Senin 7 Suryo mengaku dicecar. Ia mengatakan tidak jawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya.
Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila, hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya.
Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025.
Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor.
Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.
Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya.
Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab.
Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan.
Namun dia mengatakan tidak satu pun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satu pun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satu pun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025.
Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismond Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya.
Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani. Terlebih, ia menyebut dalam undangan klarifikasi dirinya dituliskan sebagai terlapor. Menurutnya, terlapor berhak untuk diam, tidak memberi jawaban sehingga proses pemeriksaan singkat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, aktivis Egy Sujana, Fadila hingga Rismon Senipar juga memenuhi panggilan penyidik. Roy Suryo mengaku memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik sebab pertanyaan penyidik tidak ada urgensinya. Ia sebagai saksi terlapor mengaku dicecar 85 pertanyaan saat pemeriksaan yang dilakukan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat. Roy pun menjelaskan diamnya dirinya saat pemeriksaan merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, ia juga merasa bingung karena dipermasalahkan oleh beberapa pihak terkait tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 itu. Ia mengatakan para pelapor seharusnya tidak memiliki illegal standing yang jelas untuk melaporkannya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Kepada wartawan, Roy Suryo mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Namun dia mengatakan tidak satupun pertanyaan dijawab. Menurutnya, hanya seputar identitas saja yang ia jawab dan lainnya tak ia jawab karena tidak ada hubungannya. Menurutnya, penyelidik mestinya sudah memahami perkara yang sedang ditangani.